terakhir itu sekitar 7 jutaan satu karya. Satu karya itu Iya. fisiknya atau digital? Digitalnya aja. Filenya doang. Iya, filenya. Waduh. Ini juga udah ada pemiliknya. Udah sold. Ini saya agak susah sih, nggak sabaran saya orangnya. Kalau misalnya kita orang yang nggak sabaran, kita bisa alihkan ke aliran yang lain. Oh, iya. Aliran yang buru-buru gitu. Iya ya. Oh emang ada. Ada. Bro Erwin kan Erwin Helen ya? Ya betul. Erwin Helen. Tapi di itunya Vince Helen. Kalau untuk nama signatur ya, kalau kita bilang nih, nama signature. pensilnya itu Vince Helen. Oh Vince, Vince ya, bukan Vince ya, Vince Helen. Vince boleh juga Vince. gitu aja ya. nanti kayak yang dibilang Vin Helen. Oh iya. Itu yang lain. Itu dapat inspirasi dari mana Vince Helen itu? Vince itu kependekan dari Vincentius, nama baptis saya. Oh nama baptis Vince. Oh berarti itu ngambil dari nama baptis. Iya, ambil dari nama baptis, betul. Oke. Aslinya berarti Erwin. Asli Erwin Helen. Ada Helennya juga. Iya. Helen itu artinya apa? Helen nih kayak semacam penuntun cahaya kayaknya ya. Kalau tidak salah ingat saya kayaknya cahaya. Ada tuntunan dari cahaya. Iya, pasti ya kan namanya dengan apa orang yang selaku seniman lukis gitu kan ada sedikit cahaya. Iya. Kalau enggak nampak. Iya. Vince Helen ya berarti Erwin Helen ya. Iya, tapi lebih kerennya sih emang lebih enaknya manggilnya Vince Helen. Iya. Ya Vince Helen ya. Udah berapa tahun Vin sambil ngopi ya? Oke, siap. Berapa tahun apa nih? Berapa tahun nunggu? Berapa tahun bujang? Oh, udah berapa tahun ini lukis? Kalau misalnya dari awal itu melukis, sebenarnya melukis tuh udah dari kecil ya. Kita dari masih anak-anak lah, balita umur 4 tahun. 4 tahun. Udah mulai suka hobi coret-coret. SD itu udah mulai suka gambarnya komik. Oh, gambar komik. Iya, gambar model zaman dulu lah, tahun anak 90-an nih, setiap hari ada film kartun. Iya, betul masih ingat. Jadi masa-masa itu kita suka nggambar SD itu di sekolah. Itu pakai pensil apa pulpen? Ya, pakai pensil. Pensil ya. Pensil. Terus mulai serius menjalani dunia melukis nih tahun 2010. Itu mulai pertama kali belajar lebih serius. Itu belajarnya gambarnya realis, jadi gambarnya foto-foto orang gitu, gambar-gambar wajah manusia gitu. Karena sebelumnya kita gambarnya komik, pas mau beralih belajar ke gambar manusia itu susah, sulit. Iya, suatu perubahan. Iya, perubahan. Dari sejak itulah sampai sekarang berarti udah sekitar 12 tahun loh kita belajar. 12 tahun. Oke, itu satu lukisan paling pertama kali dari peralihan tadi kan katanya dari komik. Iya. Lukis komik, terus melukis apa namanya itu? Realis ya. Iya. Realis itu kayak apa sih? Nama alirannya. Aliran. Iya. Oh, berarti kalau kita melukis seni lukis ini banyak alirannya. Iya, saya juga baru tahu sih. Oh. Karena bukan bidang saya sih ya. Karena justru itulah saya juga penasaran sebenarnya. Iya, pertama kali melukis ini ya realis itu kan butuh berapa jam satu lukisan? Dulu waktu pertama itu bisa berjam-jam ya, bisa 5 jam lebih. Tapi makin kita udah tahu prosesnya malah makin lama, bukan malah makin cepat gitu. Kok bisa gitu? Karena tingkat kemiripan, terus kerumitan detailnya. Kalau misalnya kita mau benar-benar dia mirip dan detail, itu pasti butuh proses lama kita ngerjakannya. Berarti berjam-jam itu depan berjam-jam enggak makan dan minum. Enggak loh. Pasti ada jedahnya. Tapi ya kalau namanya seniman menekuni ya memang seperti itu sih. Saya juga biasa kalau namanya udah ngediting ya kita enggak ingat waktu. Nah, seperti itulah. Paling minum kopi ya ada sedikit lah doping sedikit. Pasti ada, kopi pasti ada. Namanya seniman yang seperti itu sih. Tapi salut sih ya dari berarti udah 12 tahun. Iya.
menekuni dunia melukis udah 12 tahun. Waktu itu umur berapa tahun? Saya tahun 90 lahir, berarti sekitar 20 lah ya. 20 tahun. Masih bujang kan? Masih bujang pasti ya. Masih alay-alay. Masih zaman alay. Terus pertama kali dikenal di karya yang paling pertama booming itu masih ingat enggak tahun berapa? 2012 kalau nggak salah. 2000. Itu boomingnya juga masih di sebatas media sosial sih kayaknya. Media sosial. Facebook ya dulu. Karena dulu berkarya waktu itu proses belajarnya kita sharingnya tuh lewat media sosial dan satu-satunya saat itu hanya Facebook yang masih tren sekali kan. Jadi abis kita gambar, kita foto, kita share ke media, dapat like, dapat komen dari orang puji-pujian tuh itu yang bikin kita semangat kan. Dari situlah kita terus belajar terus sampai sekarang. Ini pertama kali di karya lukismu itu kan, yang pertama kali yang bersifat komersil gitu. Oh iya. Tahun 2012 juga. Kayaknya itu udah lebih dari itu sih, sekitar 2015 lah itu udah mulai coba nggarap komersil pesanan orang gitu. Pesanan orang pesan, Erwin nulis gitu ya. Iya, gambar wajah. Misalnya untuk kado ulang tahun atau iya. Terus kalau nulis tapi realis itu ya. Kalau ngelukis, lukisan itu tanpa pesanan misalnya. Misalnya ngelukis terus tiba-tiba ada konsumen yang suka gitu. Pernah enggak? Iya, ada yang pernah terjual gitu, ada. Itu di tahun berapa tuh yang paling ingat? 2020 enggak salah, 2020 apa 2021 ya? Berarti berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Oke. Iya. Saya ini kan tak tabu nih, enggak paham nih tentang dunia lukis nih. Jadi cerita sedikit lah dunia lukis ini dari papernya. Mungkin paper kan ada perbedaan kan ya? Iya, kertas ada perbedaan. Kalau kita melukis itu kan pertama kita nggak bisa pakai kertas HVS pastinya, kayak kertas fotokopi itu nggak bisa. Karena tipis, kemudian terlalu halus. Apalagi kalau misalnya media kita yang kita pakai ini pensil, kalau misalnya kita gambar di kertas yang halus kayak HVS tadi tuh, grafit yang di pensil itu nggak akan awet di kertas. Di atas kertas tuh nggak akan awet, dia mudah pudar. Jadi kita harus pakai kertas yang memang benar-benar khusus, kertas sketsa. Dan kertas sketsa itu ada teksturnya. Tekstur itu untuk mengunci komponen-komponen grafit itu biar nggak pudar, jadi awet bisa sampai bertahun-tahun gitu. Nah itu media pertamanya. Kemudian ya itu aja sih. Paling kalau untuk media pensil nih paling kertas lah yang paling penting. Kertas yang paling penting. Iya, kertas paling penting. Kalau untuk jenis-jenis pensil kayak pensil 2B yang secara umum tuh bisa dipakai. Bisa. HB, 2B dan ada 4B ya. Semakin besar nominal angkanya ya semakin gelap dia. HB ya, bukan BH ya. Lain. Nah, soalnya kan HB. Iya. Ada di bawah HB lagi 2H, 4H. Nah, itu berarti semakin ke H-nya tanpa B berarti dia semakin gelapnya tuh semakin pudar. Nah, semakin naik kayak 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu berarti makin gelap pensilnya. Makin gelap ya. Oke. Pernah ini enggak dapat jual-jual karya? Kan kemarin cuma cerita kan? Iya. Jual-jual karya kalau selain offline. Di online itu pernah? Pernah. Kalau online ini kebetulan saya di NFT. NFT. Iya, non fungible token. Saya baru tahu loh. Itu situs apa? Itu bukan situs sih, itu semacam blockchain, kayak semacam teknologi Web3. Jadi sekarang kan kita udah masuk ke zaman Web3, apa-apa serba digital. Jadi dengan terbantunya dengan teknologi seperti ini, terutama untuk khusus seniman-seniman lukis, enggak sana seniman lukis, ada seniman musik, videografer, fotografer juga itu terbantu dari NFT. Jadi NFT itu semacam token yang ada smart contract atau kodenya, kayak semacam sertifikat. Jadi karya kita tuh
kita upload di dunia NFT atau di blockchain ini. Jadi kita jual, dan jualnya itu dengan mata uang kripto gitu. Itu untuk jadi kayak member lah, berarti membernya atau Dia bukan termasuk member sih. Sebenarnya kita bisa, dia gini, jadi kita jualnya itu ada tempat jualnya. Kalau misalnya kita di Allshop nih kan ada Tokopedia, ada Shopee gitu kan. Boleh sebut nggak sih? Enggak apa-apa sih, enggak masalah sih. Bebas aja. Jadi kayak semacam itulah marketplace-nya. Jadi misalnya kita ada karya nih, kita upload jadikan NFT. Nah, kita mau jual di mana? Mau di marketplace A atau B atau C, terserah kita. Berarti dia sejenis akun. Iya, semacam akun, dan akunnya itu berupa wallet gitu. Wallet. Jadi wallet tuh ada kode-kode kita. Jadi penjualan transaksi jual belinya tuh nanti uangnya masuk ke wallet ini gitu. Jadi karya kita juga masuk dalam wallet ini gitu. Nah, itulah modelnya Web3. Terakhir yang paling ini terbesar nominalnya yang dijual di NFT itu berapa? Kalau karena angka nominal NFT kripto ini nggak tentu, jadi terakhir itu sekitar 7 jutaan satu karya. Satu karya itu fisiknya atau digital? Digitalnya aja. Filenya doang. Iya, filenya. Waduh, itu lukisan realis. Iya, realis. Gambarnya pensil dari realis, model-model udah realis. Kemudian saya scan, ada sih saya poles sedikit dengan digital. Karena kan ini inti dari NFT ini sebenarnya kan digitalnya. Iya kan. Jadi digitalnya yang saya poles sedikit biar dia jadi lebih menarik, kemudian baru dijual gitu. Kayak ini. Oh ya, ini. Ini ada bawa lukisannya. Boleh ya? Iya, silakan. Oke. Ini udah ada pemiliknya. Udah ada yang pesan. Itu kalau fisiknya nggak ada pemiliknya, tapi kalau digitalnya NFT-nya udah ada pemiliknya gitu. Silau nggak? Nampak nggak? Oke, sip. Berarti ini filenya udah digitalnya udah dibeli. Iya. Harganya? Kalau harganya waktu itu sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. 2 jutaan. Digital only. Digital only. Kalau berarti kalau misalnya digitalnya udah kamu jual, fisiknya masih boleh dijual nggak? Gini. Jadi demi apa ya namanya kita sebut ya, menghargai kolektor digital kita. Jadi fisik nih sebenarnya enggak saya jual gitu. Oh, berarti ini untuk pajangan. Iya, untuk berarti pajangan pribadi. Besok gitu. Pajang di sini boleh. Oh, boleh. Nama-nama frame kita kan. Oke, boleh. Kalau untuk pajang aja numpang boleh. ini frame-nya warna putih sih. Frame kita warna coklat hitam kan ya. Tapi enggak apa-apa, spesial kan. Boleh. Nah, Oke, ini salah satunya. Iya, salah satunya. Ini tadi digitalnya 2 juta. Sekitar itu 2 juta. Kalau hitungan pas waktu terjual itu memang segitu. 2 juta. Lumayan ya. Bukan lagi lumayan, luar biasa sih. Saya pernah jual loh satu foto itu harganya cuma 3 juta. Itu besarnya 2 kali lebih dari ini. Itu udah dengan fisiknya, dengan filenya 3 juta only. Luar biasa sih. Besok saya belajar boleh. Boleh ya. Fotografer ya boleh nih ya. Saya coba lihat yang ini lagi satu. Ini kebetulan bawa 2 ya sampel ya. Karena tadi dipesan kan ya. Terus yang ini gimana? Ini silau nggak? Enggak kan? Tampak kan? Oke, sip. Nah, ini juga udah ada pemiliknya. Udah sold. Ini jadi 2 karya ini dalam satu series dia. Oh. Coba ada 3, cuman yang satu enggak saya bawa. Yang ini series kedua, ini ketiga. Dalam satu series maksudnya? Jadi dalam satu apa ya namanya? Kalau kita bilang nih dalam satu tema, dalam satu tema. Dalam satu tema. Ini temanya? Ini nama temanya metakromatik. Jadi makanya stylenya kemudian stylenya ini menyerupai gitulah. Ini saya ngeliat foto ini saya jadi ingat film itu loh. Pernah nonton film mana tuh? Apa Bluebird ya? Oh iya yang dia tutup mata. Iya betul. Itu ya. Itu sampai 3-4 kali saya nonton film itu. Iya mantap memang film itu. Ya walaupun tanpa action tapi kan kalau thriller. Bagus itu. Kalau cerita film sih. Karena ya memang bidang kita memang bidang itu. Kadang nonton satu film itu bisa sampai 3 kali 4 kali ulang. Kita nonton terus. Iya betul. Ya, saya lihat ini saya jadi ingat berapa tahun yang lalu memang ada film itu kan. Bluebird apa Blue Box sih?
Bird Box. Bird Box ya, Ya, Bird Box ya betul. Yang di perahu itu sama Ya, anak-anaknya ada itu anak-anak. kan. Dia tutup mata jadi kalau nggak bisa Iya. buka langsung ini. Kalau dibuka kena virus itu kan langsung. Iya, langsung. Berarti ini melukis gambar yang udah jadi atau insting sendiri? Jadi karena ini bertujuan untuk komersial, kita nggak bisa hanya niru yang udah ada. Jadi pasti ada kreasi dari imajinasi kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita niru foto atau misalnya yang udah ada, takutnya kedepannya kita kena masalah kena hukum. klaimnya, kena klaim hak cipta. Betul. Nah, jadi pasti kita ada kita racik lagi gitu. Biar Jadi diubah ya. Ya, nggak terlalu mirip dengan yang udah ada gitu. Iya, karena memang dasarnya orang memang kalau belajar itu kan memang ada sedikit harus Iya. ya, Betul. jiplak, meniru dan mengubah. Betul. Iya, dipoles-poles lah tadi ya. Iya. Oke, luar biasa sih ya. Kalau misalnya saya suruh minta lukiskan wajah saya gini, Boleh. bisa kali ya. Kalau langsung nggak bisa. kalau ngelukis langsung itu seninya apa? Itu lip sketch ya, sama sih mungkin lebih ke dia. Kalau misalnya kita gambar orang secara langsung ya bisa dibilang sebenarnya realis juga, cuman udah metodenya aja yang udah beda gitu. Lebih ke mungkin itu udah masuk ke aliran impresionis yang dulu gitu ya. Jadi kita langsung skate, kita hanya ngambil nuansa, nggak harus 100% mirip gitu kan. Itu lebih ke arah sketsanya gitu. Jadi kita nangkap impresinya aja. Berarti kalau yang ini memang harus mirip benar. Iya, karena kita udah masuk ke jalur realis itu tadi. Iya. Jadi kemiripan itu udah menjadi hal yang mutlak. Kita bilang. Pernah nggak diminta ibaratnya kalau dalam seni lah ya, kalau melukis dibayar sama misalnya pejabat gitu, misalnya Win tolong dong gambarkan si ini, atau misalnya digambarkan almarhum misalnya gitu kan. Terus harus mirip, betul-betul mirip dan dibayar mahal gitu. Pernah nggak dapat tawaran seperti itu? Belum pernah. Nanti kita coba ya. Oke, nanti kita coba ya. Saya carikan channelnya nanti saya. Soalnya kemarin waktu itu ada sempat nanya. Iya. Dia itu punya foto itu foto pas foto zaman dulu itu hitam putih kan. Jadi dia minta itu di scan, terus diedit sebagus mungkin. Saya bilang ini lebih pasnya kalau dilukis. Tapi bisa kan kalau misalnya foto kecil. Iya. Nah, sebenarnya kalau pas foto yang kecil yang udah pernah sih dulu diminta, tapi bukan pejabat. Enggak apa-apa. Nanti saya coba, tawarkan. Jadi pernah ada yang minta pas foto zaman dulu kecil, KTP-nya udah kecil, kabur, udah kena kayak inilah ya buram, udah enggak berbentuk lagi lah. Itu saya enggak saya konfirmasi gitu. Maksudnya enggak saya okekan gitu kan. Karena itu sulit. Iya sih. Karena kita melihatnya dengan mata kan. Nah, apalagi kalau misalnya sekecil ini susah kita nangkapnya. Iya betul sih. Serba salah. Kita mau ambil tapi kalau nggak mirip nanti dia kecewa ya. Iya betul. Ya. Cuman karena sekarang udah ada banyak teknologi yang yang bisa kita manfaatkan. Itu kan sekarang bisa sih. Walaupun tidak 100% itu mirip, tapi bisa diusahakan. Iya. Tapi saya lebih pengennya sih sebenarnya dilukis sih, karena kalau kita main di editing Photoshop itu kan semirip apapun, sebagus apapun kita ngedit, begitu dicetak tetap ya beda. Beda ya. Iya. Ya beda dengan kalau kita goresan tangan. Iya Ya, betul. makanya kalau kita cetak foto ya paling mahal satu lembar kayak seperti ini paling mahalnya lah 100.000 ya kan. Tapi kalau seni itu mungkin bisa lebih kayak tadi kan, filenya doang bisa 2 juta. Mungkin kalau yang sesuatu yang kayak tadi saya bilang itu kan foto kuno itu kan. Iya betul. Mungkin bisa di atas itu. Mungkin. Iya. Bisa. Terima kursus enggak? Kursus untuk sementara ini saya belum kepikiran, tapi ada sih kepikiran. Buka satu kayak apa kelas kayak gitu workshop ya. Gitu ya. Tapi saat ini saya ada lagi ngajar salah satu anak dari teman ya, teman satu grup komunitas kesenian gitu kan. Saya ngajar anaknya menggambar gitu. Siapa tuh?
boleh sebut ya namanya? Nggak apa-apa, Wak. Kayaknya saya Anak sih, Pak Ari. saya udah punya bayangan tadi. Anak Pak Ari. Saya udah punya bayangan tadi. Iya. Ya, bapaknya juga seniman nih, seniman musik. Boleh kali ngundang juga nih. Ya ini lagi rencana saya kawan-kawan itu nanti saya undang semua satu persatu karena nanti lah lihat karena saya juga sama-sama sibuk kan kayak kemarin kan kita janjiannya hari apa kan malam ini baru kesampaian kan. Oh iya. Punya mimpi seperti itu enggak? Kayak apa sih kita punya satu ruko atau satu tempat gitu kan di situ tuh kayak kamu ngajar itu punya kamu sendiri gitu kayak classroom punya kamu sendiri. Oh iya ada pasti ada ya. Pernah kepikiran? Pernah ada tuh ya. Lebih enak sih kalau punya sendiri kan? Iya kayak dan semacam studio lah gitu. Iya betul iya. Dan di situ ada galeri kamu juga. Iya. Karena di sini kayaknya belum ada sih kayaknya. Belum ada kan? Iya. Kalau ada nanti saya daftar jadi murid ya. boleh. Ya semua orang bisa belajar kok. Iya betul. Karena saya ngeliat kalau melukis ini kayak apa melatih kesabaran. Iya betul, melatih kesabaran juga semacam terapi sih. Iya. Tapi kayaknya sih saya agak susah sih, nggak sabaran saya orangnya. Kalau misalnya kita orang yang nggak sabaran, kita bisa alihkan ke aliran yang lain. Aliran yang buru-buru gitu. Iya. Oh emang ada. Gimana tuh? Ya kayak apa? Sketsa lip sketching nih. Ini saya lagi ada wacana juga sih untuk ngumpulin orang gambar sketsa. Jadi sketsanya tuh dengan media watercolor, cat air. Nah, jadi konsep dari membuat sketsa dengan cat air ini memang nggak perlu harus sabar, tapi dia memang punya keinginan aja menggambar gitu kan, tanpa harus bisa. Itu sebenarnya juga bisa menggambar dengan cat watercolor tadi ini. Nama konsep sketsanya nih kayak semacam urban sketching gitu. Jadi kita gambarnya di luar, gambar suasana, entah keramaian atau kota. Nah itu bisa juga. Dan gambarnya nggak mesti lama-lama dalam satu tempat, dalam satu lokasi itu udah bisa jadi gitu. Dia nggak harus dituntut harus kemiripan. Iya betul, nggak mesti harus dituntut harus mirip 100% enggak. Terus kayak itu saya pernah lihat kan kalau di dunia media sosial itu kan dia ngelukis orang duduk gitu kan, tapi jadinya kartun. Karikatur ya. Itu karikatur. Iya betul. Itu juga masuk dalam kategori seni juga ya. Seni lukis. Tapi salut sih ya, tapi mirip juga kan. Iya. Secara impresnya itu juga nggak perlu harus kesabaran yang ini sih, bisa juga kalau belum belajar bisa. Itu lebih ke imajinasi mungkin. Iya, lebih ke ilustrasi lah gitu. Iya. Oke, mungkin mudah-mudahan ke depan nanti kalau ada classroomnya, kalau ada ruang belajarnya nanti. Iya. Itu akan saya juga kepengen sih punya kawan gitu di Bengkayang ini gitu kan. Kita punya satu tempat yang spesial kayak gitu. Iya, kayak kita selama ini belum ada. Belum ada ruangnya. Iya, dan juga bukan hanya di seni lukis sih sebenarnya. Iya, betul. Seni lain juga. Kadang-kadang kita lihat ini maaf kata lah ya. Kadang-kadang kita lihat juga belum ada satu wadah yang betul-betul menampung mereka. Betul, ya belum ada. Ya doakan ya kita sama-sama. Mudah-mudahan ya sama-sama sukses kita yang bantu mereka nanti. Ya, siap. Oke. Erwin Helen itu dari aslinya dari aslinya sih saya lahirnya di Pontianak. Dari Pontianak. Oh, Pontianak. Hakka apa Ciu? Ada campuran. Cuman HK. saya lebih bisanya di HK ya. Ciunya nggak bisa. Kelahiran tahun 90. Iya. Oh, 90. Berarti udah 32. Ya. Kalau 30 juga ya. Beda setahun dengan si Erwin. Iya, beda setahun. Iya, beda setahun. Erwin 32. 33. 33. Ya, 32. Ya. Pindah ke Bengkayang 2010 apa 2010 akhir kalau nggak salah. 2010. Iya. Oh ya, waktu itu yang saya masih ingat yang di Urai Dahlan itu ya. Iya. Oke. Sukses selalu Erwin. Siap, terima kasih. Bro Vince Helen. Oke. Saya selalu memanggilnya Vince Helen. boleh, enggak apa-apa. Vince, rupanya itu nama signaturnya ya. Iya, itu Vince nama Helen. signature. Oke, sip. Salam. Sukses terus ya. Oke, terima kasih.